Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majestika Septika Sari. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kependudukan di Indonesia. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan KB. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kependudukan di Indonesia, terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan apa yang terjadi jika dunia mengalami overpopulasi. Seperti yang kita tahu, dunia tidak akan mungkin bertambah besar, tidak akan mungkin bertambah luas. Begitu juga dengan sumber daya alam yang terbatas. Namun bagaimana jika manusia di dunia ini bertambah dengan pesat, tidak terkendali sehingga mengalami overpopulasi? Yang bisa kita bayangkan pertama adalah betapa sulitnya mencari tempat tinggal. Sulitnya mencari tempat tinggal dapat saja akhirnya menyebabkan manusia melakukan pembabatan hutan untuk dijadikan tempat tinggal, atau mungkin melakukan alih fungsi lahan pangan menjadi lahan tempat tinggal. Apabila ini terjadi, maka dapat dipastikan polusi, limbah, dan kerusakan alam akan meningkat. Secara sosial ekonomi, apabila semakin banyak manusia di dunia, maka tingkat persaingan semakin meningkat. Orang akan semakin sulit mencari pekerjaan sehingga pengangguran akan meningkat. Apabila pengangguran meningkat, maka kemiskinan pun akan meningkat. Dan kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan derajat kesehatan. Oleh karena itu, perlu suatu upaya untuk menangani masalah ini melalui salah satunya adalah program KB. Itu tadi adalah pengantar untuk konsep kependudukan. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dan dinamika penduduk. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam batas waktu atau jangka waktu tertentu, di mana penduduk tidak akan mungkin tetap, tapi senantiasa mengalami perubahan. Proses perubahan penduduk secara terus-menerus ini yang disebut sebagai dinamika penduduk. Dinamika penduduk secara langsung dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Penduduk di suatu wilayah akan semakin meningkat apabila jumlah kelahiran meningkat, kematian menurun, migrasi masuk ke wilayah tersebut meningkat, dan migrasi yang keluar dari wilayah tersebut menurun. Maka penduduk akan semakin banyak. Kebalikannya, penduduk akan berkurang apabila kelahiran di suatu wilayah tersebut menjadi berkurang atau menurun, angka kematian meningkat, migrasi atau perpindahan penduduk menuju ke wilayah tersebut berkurang, dan semakin banyak orang yang melakukan migrasi keluar wilayah, maka jumlah penduduk di wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Secara tidak langsung, dinamika penduduk dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang. Kelahiran, kematian, dan migrasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sosial ekonomi, budaya yang berkembang di satu wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama adalah kelahiran. Mengapa angka kelahiran meningkat? Meningkatnya angka kelahiran ini berbanding lurus dengan meningkatnya angka pernikahan muda. Ya, jadi semakin banyak orang yang menikah muda, biasanya angka kelahirannya akan semakin tinggi. Mengapa seperti itu? Pernikahan muda lazim kita temui pada daerah-daerah di mana sosial ekonomi rendah. Biasanya terjadi pada perempuan yang sudah tidak lagi sekolah, kemudian tidak lagi bisa bekerja karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga kecenderungannya adalah dinikahkan pada usia muda. Kemudian
Kelahiran juga meningkat karena adanya stigma sosial, adanya pandangan masyarakat kita yang menyampaikan atau mempunyai pandangan di mana anak yang banyak rezekinya menjadi semakin banyak. Kemudian anak adalah harapan pencari nafkah, penentu status sosial dan penerus keturunan. Ini yang sering kita sayangkan di mana masih banyak keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam perencanaan kelahiran atau perencanaan dalam memiliki anak. Karena anak tidak hanya untuk dilahirkan, tapi juga membutuhkan gizi yang baik, lingkungan yang memadai, dan pendidikan yang bagus. Bagaimana caranya untuk menekan laju kelahiran atau menekan angka kelahiran? Yang pertama yaitu melalui program keluarga berencana. Selanjutnya yaitu melakukan penundaan usia perkawinan dan memberi kesempatan kepada wanita untuk berkarir. Dengan memberi kesempatan kepada wanita untuk berkarir, maka harapannya adalah usia perkawinan dapat ditunda. Selanjutnya adalah faktor kematian. Angka kematian berkaitan dengan usia, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Usia pada kelompok-kelompok rentan seperti anak atau lanjut usia, tingkat kematian memang menjadi lebih tinggi. Begitu juga apabila di suatu wilayah di mana penduduknya memiliki pekerjaan yang risiko kesehatannya cukup tinggi, ini juga dapat meningkatkan angka kematian. Status sosial ekonomi kaitannya adalah dengan gizi dan kesehatan. Angka harapan hidup di suatu wilayah, suatu negara, kemudian angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah indikator yang dapat menunjukkan derajat kesehatan suatu negara, di mana apabila angka harapan hidup tinggi, itu menunjukkan berarti kualitas kesejahteraan bagus karena kesehatan bagus. Begitu juga apabila angka kematian ibu dan angka kematian bayi tinggi, ini menunjukkan berarti kesehatan di suatu wilayah tersebut tidak cukup bagus karena masih banyak angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan ini adalah salah satu PR kita karena di Indonesia angka kematian ibu masih cukup tinggi. Selanjutnya, faktor yang menentukan dinamika penduduk adalah migrasi. Migrasi adalah berpindahnya penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Ada 3 jenis migrasi, yaitu inmigrasi atau berpindahan masuk ke dalam suatu wilayah, outmigrasi berpindah keluar wilayah, dan urbanisasi yaitu berpindahnya masyarakat atau manusia dari desa ke kota. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong antara lain berkurangnya sumber daya alam. Jadi apabila sumber daya alam yang ada di satu wilayah berkurang atau dirasa tidak cukup, maka manusia akan cenderung berpindah ke wilayah yang lebih baik. Selain itu, apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan lapangan kerja, maka orang juga akan mencari pekerjaan ke daerah yang lebih banyak pekerjaannya untuk pengharapan penghidupan. Kemudian adanya diskriminasi politik, ras, dan agama seperti pada kasus Rohingya itu juga akan mendorong orang untuk mengungsi atau pergi dari wilayah menuju ke wilayah yang lebih aman. Selanjutnya adalah adanya bencana alam. Ini adalah faktor pendorong. Bagaimana dengan faktor penarik? Ada hal-hal tertentu di suatu wilayah yang akan menjadikan orang menjadi lebih tertarik untuk masuk ke wilayah tersebut. Antara lain, adanya rasa superior di tempat baru. Jadi apabila seseorang atau satu keluarga atau satu kelompok merasa bahwa di tempat yang lama perannya kurang terlihat atau penghidupannya kurang baik, maka
sekelompok orang atau manusia atau keluarga itu akan mencari tempat lain yang bisa memberikan rasa superior di tempat baru. Kemudian tersedianya lapangan pekerjaan pada daerah yang dituju. Ini seperti bisa kita tahu apabila kenapa banyak orang akhirnya melakukan urbanisasi. Ini salah satunya adalah karena mungkin di desa dianggap bahwa lapangan pekerjaannya kurang, sehingga orang cenderung akan pergi ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Yang sayangnya seringkali orang datang ke kota tanpa adanya kompetensi, tanpa adanya kemampuan, sehingga di kota pun akhirnya tidak bekerja dengan baik, yang justru akan menambah tingkat kemiskinan di kota. Kemudian adanya akses pendidikan lebih mudah. Seperti yang kita tahu, pada daerah mungkin sulit untuk mencari pendidikan tinggi, sehingga seseorang harus menuju ke pusat kota untuk bisa mengakses pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya adalah adanya jaminan lingkungan yang aman pada daerah yang baru dan adanya fasilitas yang lebih baik seperti fasilitas pada perkotaan besar. Ini adalah faktor yang menarik seseorang untuk berpindah ke wilayah yang baru. Yang selanjutnya adalah masalah kependudukan di Indonesia. Secara garis besar terdapat dua masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama yaitu komposisi jumlah penduduk, sedangkan yang kedua adalah persebaran kepadatan penduduk yang tidak rata. Komposisi jumlah penduduk di Indonesia seperti yang kita lihat, ternyata kurva cukup curam. Ini menunjukkan bahwa laju pertambahan penduduk di Indonesia cukup tinggi, dan ini nanti akan menjadi masalah. Seperti apa masalahnya? Mari kita bahas. Dengan adanya komposisi jumlah penduduk yang tinggi, bisa diperkirakan bahwa setiap detik ada satu bayi yang dilahirkan, maka dapat menimbulkan dampak buruk, ya. Dampak buruk apa yang dapat terjadi? Yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Seperti yang sudah diilustrasikan di awal, bahwa apabila suatu keluarga dengan jumlah pendapatan katakanlah 1 juta, kemudian dia memiliki 2 anak, maka akan sangat dimungkinkan kedua anak itu akan mendapatkan gizi yang baik, akan mendapatkan pendidikan yang baik, yang akhirnya akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Dibandingkan dengan keluarga yang memiliki tingkat penghasilan 1 juta per bulan dengan jumlah anak 5, tentu saja beban akan semakin berat karena 1 juta harus dibagi ber-7 dibandingkan dengan 1 juta dibagi ber-4. Sehingga dengan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, maka ini juga akan berpengaruh kepada kesehatan. Yang paling sering adalah terimbas adalah gizi. Maka bisa dilihat di Indonesia angka gizi kurang dan gizi buruk serta stunting masih cukup tinggi. Apabila suatu keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan makan, maka dapat kita pastikan atau sebagian besar akhirnya tidak akan memenuhi kebutuhan lainnya yang lebih sekunder atau tersier, seperti pendidikan. Kita bisa katakan kalau untuk makan saja sulit, bagaimana dengan sekolah? Akhirnya angka putus sekolah menjadi tinggi, tingkat pendidikan menjadi rendah, dan apabila tingkat pendidikan rendah, maka tingkat kemiskinan akan naik. Karena tingkat pendidikan rendah tidak bisa mencari pekerjaan dengan baik. Kalau tidak bisa mencari pekerjaan dengan baik, maka penghasilannya akan kecil, sehingga kemiskinan akan naik. Nah, dampak ini bagaimana kita mengatasinya? Yang perlu diatasi adalah dengan pengendalian kelahiran melalui program KB. Kemudian bisa juga dengan memperpanjang masa pendidikan. Dengan memperpanjang masa pendidikan, harapannya angka pernikahan dini akan ditekan, ya, sehingga menunda usia perkawinan.
Kemudian adanya entrepreneurship, jadi bagi anak-anak muda tidak hanya lagi sekarang diajarkan untuk bekerja pada orang, tetapi bagaimana caranya agar anak muda tersebut mampu membuat lapangan pekerjaan sendiri. Diajarkan tentang kewirausahaan. Karena kalau hanya bergantung kepada bekerja pada orang lain, maka akan menjadi semakin sulit karena saingan banyak, karena penduduk usia muda banyak. Maka yang terbaik adalah dengan belajar tentang kewirausahaan. Walaupun komposisi dan jumlah penduduk menimbulkan dampak yang buruk, tetapi kita juga diuntungkan karena dengan komposisi penduduk di mana usia reproduktif lebih banyak daripada usia non reproduktif, atau bisa dikatakan dependensi rasio kita adalah 44%, maka ini adalah bagian dari bonus demografi. Tersedianya sumber daya manusia usia reproduktif yang cukup banyak, yang apabila ini dimanfaatkan dengan baik melalui pendidikan yang baik, kemudian adanya pekerjaan yang baik melalui tadi entrepreneurship, harapannya adalah dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah permasalahan kepadatan penduduk yang tidak rata. Bisa dilihat dalam skup desa dan kota itu sudah terlihat ketidakratannya. Dilihat lagi berdasarkan pulau, maka bisa kita lihat Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk yang sangat padat, sementara pada daerah Kalimantan dan Papua ini masih lengang. Nah, ketidakrataan dari kepadatan penduduk ini dapat berdampak pada beberapa permasalahan yang muncul, seperti adanya kawasan kumuh pada daerah padat penduduk. Kemudian, persaingan kerja di daerah padat akan semakin meningkat. Tidak termanfaatkannya daerah yang jarang penduduk. Jadi sebenarnya lahannya ada, sumber daya alamnya ada, tetapi sumber daya manusianya tidak ada, sehingga tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian terganggunya stabilitas keamanan, baik di daerah padat maupun di daerah kurang penduduk. Pada daerah padat penduduk dengan tadi persaingan kerja yang semakin besar, maka kejahatan pun akan meningkat di situ. Sedangkan pada daerah jarang penduduk, karena jarang penduduk apalagi pada daerah perbatasan, maka itu akan rawan karena tidak ada yang menunggu, sehingga bisa saja diklaim oleh negara lain karena tidak ada orangnya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Solusinya adalah melakukan pemerataan pembangunan, karena memang yang mendorong mengapa akhirnya terjadi ketidakrataan kepadatan penduduk adalah karena pembangunan yang tidak merata. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, orang akan lebih tertarik untuk tinggal pada daerah yang memiliki fasilitas lengkap atau memiliki pembangunan yang baik. Sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan pemerataan pembangunan. Kemudian meningkatkan lapangan kerja di daerah-daerah yang masih jarang penduduknya. Dan yang terakhir yaitu melakukan program transmigrasi. Itu tadi adalah penjelasan dari konsep dasar kependudukan di Indonesia. Kita sudah belajar tentang apa itu pengertian dari penduduk, kemudian dinamika penduduk, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, serta permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.